Halo, Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam Bu Emma. Gimana Nih kabarnya kabarnya? nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu baik. Emma apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bu Dila, udah lama kita nggak ngobrol ya. Iya nih Bu. Kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak? Ada Bu, makanya ini kebetulan banget dikasih kesempatan bertemu dengan Bu Emma, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Kebetulan ada yang kepengen saya diskusikan, mau sharing sama Bu Emma. Oh, siap. Iya Bu Emma, jadi saya itu pengen cerita nih, pengen curhat sama Bu Emma terkait murid saya. Saya ini kan ngajar di kelas 4 ya Bu Emma. Memang murid saya murid luar biasa lah. Murid luar biasa dan kita kemarin ketika masuk di modul 2 itu sempat mempraktekkan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Nah, kita sudah membuat kesepakatan, salah satunya ada menghargai teman. Nah, dalam kegiatan menghargai teman itu saya juga sudah jabarkan apa sih yang namanya menghargai. Jadi menghargai itu menghormati teman kita, ketika teman kita bertanya juga kita mau mendengarkan, ketika guru menerangkan mereka juga mau menyimak, itu artinya dalam bentuk menghargai. Nah, ini masalahnya adalah di keyakinan kelas di poin itu, yaitu saling menghargai. Mungkin Bu Emma juga pernah ngerasain ya, ini menurut saya tadinya ketika sudah dibuat keyakinan kelas ini, lumayan nih Bu Emma gitu ya, murid saya tuh sudah muncul gitu karakter saling menghargainya. Kemudian beberapa lama kemudian nih belakangan ini mulailah gitu ya saling kata-kataan orang tua, ngejek-ngejek satu sama lain. Nah, seperti itu gitu. Segala macam cara saya lakukan gitu untuk agar mereka mengingat bahwa kita punya keyakinan saling menghargai, itu nggak berubah gitu. Jadi sekarang semakin menjadi-jadi, jadi semakin mereka sengaja, walau kemarin ngomongnya di belakang saya gitu, jadi ketika saya nggak dengar, sekarang di depan saya gitu, ngomongnya di depan saya, jadi saya dengar dengan jelas gitu apa yang mereka katakan kepada teman yang lainnya. Nah, gimana ya Bu Emma ya untuk bisa membuat murid-murid saya itu kembali gitu ya, meyakini bahwa menghargai sesama itu sangat penting. Gimana Bu Emma? Bu Emma punya solusi? Jadi Bu Dila udah udah menerapkan keyakinan kelas. Tadinya berhasil ya Bu Dila ya. Lama-lama semangat mereka jadi agak mengendur nih. Iya. Kalau gitu ada motivasi mereka sendiri nih. Kenapa tadinya semangat, terus malah mereka mengulangi kebiasaan mereka yang dulu sebelum membuat kesepakatan kelas. Nah, Bu Dila, tujuan diskusi kita ini apa ya Bu Dila ya? Apa yang Bu Dila ingin harapkan nih dari yang kita bicarakan sekarang? Kalau saya Bu Emma, saya tuh ingin sekali anak-anak saya memiliki sifat menyepakati keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama untuk saling menghargai satu sama lain dalam bentuk apapun, walaupun hal yang terkecil gitu, untuk saling menghargai. Nah, itu tujuannya saya sih, saya mau punya cara bagaimana murid saya bisa tumbuh rasa menghargai. Iya betul. Memang kalau anak-anak udah saling menghargai, kayaknya adem gitu Bu Dila kelasnya. Iya betul, tenang gitu ya. Ngajar di kelas juga kayaknya nyaman gitu ya, karena kayaknya tidak ada yang bu sini bu sini bu. Yang udah kan kalau main hadus ini, jadi kitanya wow, buyar konsentrasi kita ketika mengajar ya, benar. Betul. Nah, menurut Bu Dila, ukuran keberhasilan dari keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan bagaimana Bu Dila? Kalau kemarin udah terlaksana nih ya kan. Nah, dikatakan berhasil jika bagaimana Bu Dila? Ya, kalau keyakinan kelas saya dikatakan berhasil ya tadi seperti tujuan yang saya inginkan, ketika murid-murid saya itu bisa saling menghargai sesama, temannya, gurunya, ataupun guru lain, teman yang lainnya, sampai hal yang sekecil-kecilnya.
Nah itu yang target saya gitu loh Bu. Jadi tujuan akhirnya ya tercipta suasana kelas yang nyaman, saling menghargai ya. Oke. Betul. Nah, Bu Dila kan kemarin udah berhasil nih. Nah, poin Bu Dila, skala yang Bu Dila berikan ketika kesepakatan kelas itu berlangsung dengan baik, kira-kira poinnya berapa Bu Dila? Kemarin itu ketika keyakinan kelas dibuat, poin yang bisa saya sebutkan tuh 8 Bu Emma kemarin tuh, tapi sekarang nih kayaknya turun deh, mungkin di angka 7 atau 6 Bu Emma. Tapi karena ya itu tadi sudah muncul, tiba-tiba sekarang mundur. Jadi yang tadinya 8, saya pikir 6 lah ya sekarang. Ya setidaknya kita sudah berusaha ya Bu Dila ya dengan sekuat tenaga nih. Nah, target yang ingin dicapai Bu Dila, apakah hanya sampai 8 aja atau mau dimaksimalkan lagi? Kalau saya sih kalau bisa ya Bu, dulu ketika keberhasilan itu sudah terlihat, saya punya keinginan 100%. Artinya memang tidak ada lagi kegiatan tidak ada lagi kata-kata yang menyakiti teman yang lain gitu. Kelas itu nyaman, bebas dari hal yang seperti itu tuh targetnya dulu ketika saya bisa mengatakan 8, ingin saya targetnya sampai 10 nih. Tapi kalau sekarang gitu karena saya ngerasa turun, paling nggak saya harus bisa menaikkan sampai ke 8 dulu gitu. Itu yang ingin saya inginkan sih sekarang ini Bu Emma. Palingan kembali posisi awal kemarin ya setelah pelaksanaan kesepakatan kelas, habis itu aja udah ya. Setidaknya mereka menyepakati secara bersama. Ya, Betul. ya. Lalu kekuatan apa yang Bu Dila miliki nih untuk mencapai tujuan? Kekuatan saya yang saya miliki ya Bu Emma, saya merasa bisa saya punya keinginan. Pertama saya punya keinginan kuat ya untuk memotivasi anak-anak murid saya supaya mereka bisa memiliki karakter sifat yang baik. Nah itu beberapa kegiatan pernah saya lakukan Bu Emma, dan itu saya coba lakukan gitu ya, saya coba lakukan terus karena ketika kegiatan itu saya lakukan sudah mulai sedikit muncul kesadaran walaupun nanti beberapa jam kemudian kembali lagi. Nah, itu saya mencoba memberikan motivasi terus-menerus kepada murid-murid saya. Nah, itu saya harapkan dengan saya kasih contoh, misalnya saya memotivasi, saya mencontohkan diri saya, atau mungkin ada yang di lingkungan mereka, itu bisa memotivasi mereka untuk berubah lebih baik. Nah, kemudian juga selain kalimat motivasi, contoh-contoh yang menumbuhkan motivasi, saya juga mencoba menyiapkan video-video yang isinya motivasi-motivasi yang isinya saling menghargai gitu. Kalau apa sih akibatnya dari tidak saling menghargai gitu ya, akibat terfatalnya itu seperti apa? Kan banyak sekali berita-berita di media sosial ketika salah satu menghina yang lain gitu, yang akhirnya berdampak amat-amat negatif. Itu saya coba angkat kepada mereka gitu. Ketika kalimat sederhana yang menurut anak yang suka tidak menghargai itu biasa, tapi bagi orang yang menerimanya itu kan bisa terbawa sampai dewasa nanti dan itu berakibat fatal. Nah, itu video-video contoh-contoh seperti itu sering saya berikan, Bu. Kemudian juga saya juga mencoba di dalam kegiatan refleksi gitu ya, dalam keseharian belajar itu murid itu mencoba gitu loh, dalam sehari ini mereka sudah berbuat apa sih gitu ya. Saya misalnya hari ini gitu, saya meminta anak-anak untuk merefleksikan kegiatan menghargai apa sih yang sudah kalian lakukan, kepada siapa, sebutkan satu orang. Nah, itu ketika merefleksikan itu murid tuh susah menyebutkan Bu, karena ternyata mereka ya sadar bahwa mereka belum menghargai siapapun pada hari itu. Tapi dengan sering saya seperti itu, mungkin anak-anak tahu ya, oh berarti nanti Bu Dila mau nanya lagi nih gitu ya. Mereka mencoba menghargai 1-2 orang gitu ya, kemudian mereka bisa menjawab. Setelah itu saya juga mencoba di refleksi itu, di hari yang lain mencoba menyebutkan, siapa sih hari ini yang tidak kamu hargai? Yang tidak kamu hargai, seperti itu. Nah, itu tidak ada yang mengaku nih, tapi kemudian kalau ketika saya suruh tuliskan teman kamu yang hari ini tidak menghargai kalian, siapa? Sebutkan 1. Nah, muncul tuh 1-2 nama yang itu lagi gitu. Nah, itulah muncul nama memang anak-anak ini yang tadi yang sepertinya sikap untuk menghargainya itu kendor gitu.
beberapa anak ini yang namanya muncul. Nah, ini ketika nama itu muncul, si anak yang namanya disebutkan itu juga ngerasa, oh saya banyak ya hari ini ya. Nah itu setengah waktu ya beda dengan ketika melakukan refleksi, saya sering ngajak ngobrol. Enggak sih, itu sih Bu yang coba saya lakukan dan saya anggap itu bisa menjadi kekuatan saya untuk bisa menumbuhkan apa yang saya inginkan. Melalui cerita Budila ya, penerapan yang Budila laksanakan di kelas udah keren banget. Budila sering menampilkan video pembelajaran tentang motivasi untuk saling menghargai. Di akhir pembelajaran Budila merefleksi kegiatan tentang menghargai, menghormati. Oh, itu keren banget Budila. Jadi memang harapannya kita anak-anak menyepakati kesepakatan kelas dan saling menghargai. Betul banget nih, keren banget Budila. Nah, lalu hambatan apa yang Budila hadapi untuk dalam mencapai tujuan? Kan biasanya itu ada hambatan-hambatan nih. Kenapa kok anak-anak balik lagi ke perilaku yang sebelumnya sebelum mereka menyepakati kesepakatan kelas? Nah, itu hambatannya apa, Budila? Kalau saya ngerasanya seperti ini ya Bu Emma, mungkin karena apa saya terlalu sibuk kali ya Bu Emma. Jadi artinya saya punya kegiatan atau kesibukan lain pada saat jam mengajar. Nah itu saya rasakan tuh Bu. Jadi ketika hari ini gitu saya ada kegiatan di luar, kemudian saya titipkan kelas saya pada guru lain. Nah keesokannya ketika ketemu itu sudah banyak laporan tuh. Nah kemudian ketika jam pertama saya masuk, jam kedua sayanya ada keperluan lain, ini juga kayak seperti itu. Jadi kelihatannya sikap saling menghargai ini kendor ketika saya itu sering meninggalkan kelas Bu Emma. Jadi sepertinya mereka mencoba mencari perhatian saya dengan sikap yang seperti itu ketika saya tidak berada di dalam kelas. Atau mungkin karena mereka merasa, wah nggak ada Budila nih, gitu. Akhirnya mereka seperti itu. Nah itu sih yang Bu, saya rasa kalau saya tuh sering meninggalkan kelas gitu. Itu yang saya merasa itu menjadi salah satu faktor penyebab mundurnya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Padahal kita juga sudah berupaya dengan sekuat tenaga pikiran ya Budila ya, agar bagaimana nih anak-anak tetap berkomitmen dengan apa yang mereka sepakati ya. Apalagi yang kita tahu memang kalau guru itu multitasking ya, benar-benar harus sana sini bisa kita pegang, benar banget Budila. Nah, kira-kira bagaimana nih Budila untuk mencari solusi dari hambatan-hambatan tadi? Kan yang kita tahu memang kita itu banyak kegiatan. Nah, solusinya apa nih agar anak-anak tuh tetap hatinya dan pikirannya kita pegang ya, agar mau bekerja sama dengan kita ya, agar bisa hatinya kita pegang gitu ya Budila ya, agar anak-anak bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Solusinya apa Budila? Solusinya apa ya Bu Emma? Saya juga bingung kalau ditanya solusinya. Kalau lihat sekilas sepertinya saya harus mengurangi kegiatan-kegiatan di jam pembelajaran saya. Kemudian saya perlu melakukan pendekatan-pendekatan lebih intens kepada murid-murid saya yang tadi itu gitu, yang beberapa anak yang memang mulai kendor atau tidak menghargai temannya. Itu sebenarnya saya harus lebih kenal mereka lebih dalam, pribadinya mereka. Jadi mungkin saya harus cari tahu apa sih sebetulnya gitu tujuan mereka melakukan itu tuh kenapa gitu. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan. Sepertinya begitu ya Bu. Saya perlu waktu khusus ya untuk bisa curhat sama mereka gitu. Mungkin mereka bisa sharing apapun yang mereka rasakan, karena mungkin itu menjadi salah satu penyebab kegiatan penyebab anak-anak itu melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi melalui pendekatan-pendekatan ya Budila ya, memang yang melakukan hal-hal seperti itu, yang melakukan pembulian kata-kata, biasanya anak-anaknya itu aja apa yang lain juga ikut-ikutan Budila? Anaknya sih itu aja Bu. Nah, Anaknya Budila, itu aja ya. Cuma kan Budila saya takutnya menular ya kepada teman yang lain ya. betul, betul. Nah, Budila sudah mengetahui belum background belakang anak tersebut seperti apa, terus Ya. motivasinya dia melakukan itu tuh seperti apa? Sebelumnya sudah melakukan observasi Budila? Sudah Bu, saya sudah mencoba melakukan karena saya memang anak-anak ini spesial buat saya ya gitu, anak-anak yang memang
tadi saya katakan itu spesial. Makanya saya di awal-awal juga sudah berusaha mengajak mereka ngobrol. Emang dari 3 anak ini anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah nih Bu Emma. Dan kemudian kedua orang tuanya itu sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu loh, bukan yang melengkapi kebutuhan hidup, tapi memang untuk kebutuhan hidupnya. Artinya kalau mereka nggak kerja ya mereka nggak makan gitu. Jadi memang ekonomi kurang sekali, dan saya bisa ambil kesimpulan kalau anak-anak yang bermasalah ini adalah anak-anak yang memang kurang kasih sayang dari keluarga, Bu. Jadi yang keluarganya sibuk bekerja, itu mereka sering pulang sampai di rumah sendiri, nggak ada orang tuanya. Jadi tidak ada pantauan apapun dari orang tuanya. Nah, ini apa background keluarganya mereka. Nah, itu yang makanya sepertinya saya nggak bisa cuma tahu hanya seperti itu ya Bu. Saya harus masuk lagi lebih dalam apa yang terjadi pada diri mereka gitu. Karena memang sempat ada satu yang mengatakan seperti protes gitu, kenapa ibunya harus bekerja? Cukup bapaknya aja kan gitu. Karena dia dititip sama neneknya. Nah, itu terucap gitu kalau dia protes. Itu sih yang saya tahu dari anak-anak ini, bagaimana keluarganya, keadaan di keluarganya, sosial ekonomi seperti apa, gitu Bu. Dia udah melakukan observasi penuh ya terhadap anaknya, karena memang kita hanya bisa memantau anak di sekolah saja, sedangkan tanggung jawab di rumah ya kembali lagi ke orang tuanya, dilalahnya orang tua dengan urusannya masing-masing. Iya. Lalu strategi apa yang akan Budilah lakukan untuk menuju skala maksimal? Sepertinya saya tadi sudah harus kembali melakukan observasi lebih jauh kepada anak-anak ini untuk mengetahui apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, yang mungkin belum dapat saya penuhi, sehingga mereka melakukan hal-hal yang istilahnya mencari perhatiannya. Nah, itu kemudian saya lebih memotivasi mereka dengan dengan kebutuhannya mereka gitu. Jadi mungkin lebih personal, lebih supaya lebih tepat sasaran pada dirinya. Nah, itu mungkin yang bisa saya lakukan ya Bu. Jadi memang saya sudah mulai nggak cuma ngobrol sama anaknya, ngobrol juga dengan orang tuanya, ya untuk sama-sama mencari solusi, dan juga mungkin orang tuanya juga nggak tahu nih kondisi anaknya di sekolah seperti apa. Karena saya pernah chat sih Bu gitu, beberapa kali saya chat orang tuanya cuma bilang gini, pokoknya Bu kalau di sekolah saya pasrahkan sama ibu, silakan ibu mau apain anak saya, karena anak saya emang bandel gitu. Jadi cuma seperti itu. Jadi saya sih kepengennya orang tua nggak cuma lihat anaknya bandel kan ada sebab ya. Nah itu jadi jadi mungkin kita perlu saya ngerasa perlu memang bicara juga dengan orang tuanya bahwa anak ini memang butuh penanganan, bukan hanya dicap bandel, tapi kita cari solusi apa yang dia inginkan. Seperti itu sih Bu. Jadi memang komunikasi harus dari segala arah ya Bu. Kita ke anak, atau ke kita ke orang tua. Iya betul banget. Nah, kira-kira berapa lama nih Budilah waktu yang dibutuhkan untuk membimbing anak-anak tersebut? Kan harapannya tidak hanya orang-orang itu aja ya, anak-anak itu aja yang disebut kita ya, tapi semuanya ya kan. Nah, kira-kira Budilah butuh berapa lama nih waktunya untuk mengarahkan anak-anak itu lagi? Kalau ditanya waktunya Bu, target terpanjang saya adalah target terlama saya adalah ketika mereka naik kelas 5, mereka sudah siap. Artinya di sisa semester 2 ini ya Bu ya, itu target terlama saya. Tapi kalau memang memungkinkan gitu, saya ingin bisa dalam waktu dekat ini mereka sudah tumbuh rasa saling menghargai kepada sesamanya dengan pendekatan yang tadi saya coba lakukan. Jadi memang tidak semudah membalikan telapak tangan, katanya karena karakter anak ya, gitu. Tapi upaya yang tadi Budilah ingin laksanakan itu udah keren banget. Semoga benar-benar anak itu berproses ya Budilah gitu ya Bu. Begitu ya kira-kira itu tadi yang saya lakukan nggak salah kan ya Bu, atau jangan-jangan saya salah nih melakukan hal yang seperti itu gitu, karena tidak ada perubahan pada diri anak murid saya.
insya Allah bertahap ya Budila ya, benar-benar karena memang mendidik anak itu nggak kayak kita bener kayak sulap, ping langsung jadi kan tidak bisa, harus Iya ada betul prosesnya. betul Bu. Jadi keren banget pembiasaan-pembiasaan di kelas juga udah bagus untuk menerapkan nilai-nilai di situ, ya. Terus komitmen yang akan Budila terapkan di kelas untuk anak-anak terhadap aksi nyata ini bagaimana? Kalau saya ini akan berkomitmen dengan anak-anak mengembalikan kesepakatan yang sudah keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, kita jalani bersama. Mereka sadar gitu ya, mereka sadar untuk melakukan hal-hal yang baik berdasarkan keyakinan yang sudah disepakati. Tanpa adanya hukuman gitu. Artinya kalau kamu melanggar sudah, tapi tumbuh rasa kesadaran. Dan saya berharap komitmen itu bisa diikuti oleh anak-anak karena keinginan dari dalam dirinya bahwa mereka ingin lebih baik. Gitu. Menanamkan kesadaran diri dan motivasi mungkin. Terus siapa saja nih yang dapat membantu Budila dalam menjaga komitmen yang akan Budila laksanakan? Saya sepertinya pertama anak tersebut. Anak itu sendiri, kemudian orang tuanya, kemudian guru mata pelajaran yang ada di kelas saya, dan pihak manajemen seperti wakil kepala sekolah, kemudian juga kepala sekolah, itu sepertinya perlu terlibat dalam kasus yang saya hadapi ini Bu, karena mungkin ini kasus bukan hanya di kelas saya, tapi juga sama di kelas yang lain pun ada yang seperti ini. Oke Budila, ini melalui diskusi yang telah kita laksanakan sekarang, sepertinya Budila bisa nih, insya Allah nih merubah anak-anaknya kembali ke dalam kesepakatan kelas yang ingin Budila laksanakan. Nah, perasaan Budila setelah kita berdiskusi seperti apa Budila? Ya ampun, aku senang banget Bu Emma gitu bisa ngobrol, bisa diskusi sama Bu Emma. Merasa saya diyakinkan gitu bahwa apa yang saya lakukan, usaha yang saya lakukan itu akan berhasil Bu Emma. Terima kasih banyak ya untuk motivasinya, semangatnya. Sukses ya Budila untuk penerapan di kelas ini. Bu Emma. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Sekian Budila, mohon maaf saya ada urusan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Budila. Wah, sehat sekali nih Budila nih. Alhamdulillah Bu Emma juga sehat-sehat ya. Sepertinya Bu Emma hari ini ceria sekali, seperti nggak ada masalah. Aduh, senang sekali nih Bu Emma. Ibu, saya malah ketemu Ibu. Ada yang pengen dibicarakan Ibu. Saya pengen diskusi nih Bu. Diskusi apa Bu? Kan aku sekarang ngajar kelas 6. Saya ngajar kelas 6 sekarang. Nah, gitu. Di kelas 6 ya, sekarang udah semester 2 ya Bu. Waktu semester 1 saya ajar, Masya Allah, anak-anak itu dalam konsep kabataku kali bagi tambah kurang, itu anak-anak pelaksanaan terlalu berat ya. Apalagi kelas 4, kelas 5 itu mereka dalam masa pandemi Bu, COVID. Jadi mereka belajar di rumah. Nah, pembelajaran ketika pandemi yang kita tahu juga tidak maksimal dalam pengajarannya. Kita hanya bisa bertemu lewat gimmick ya, dan itu juga tergantung kemauan gurunya, apakah gurunya tersebut mau melaksanakan gimmick atau tidak. Tapi sekarang bertemu dengan saya, Masya Allah, anak-anak luar biasa banget. Saya harus lari ibaratnya maraton ya. Gimana anak-anak, aduh, apalagi kita tahu Ibu Budila, kelas 6 itu targetnya banyak sekali Budila. Jadi dengan aplikasi soal-soal yang banyak, deket lagi mau ujian. Jadi program di kelas 6 ini nanti sebelum lebaran udah selesai ujian semuanya. Jadi tinggal 2 minggu lagi nih sekarang. Nah, sedangkan anak-anak perkaliannya aja masih berhitung ya, masih tangan dengan bantuan tangan. Jadi belum hafal sekali. Gitu Budila, jadi aku masih ada rasa khawatir nih, aku nih. Ya ampun ya, di pertemuan kita yang tidak disengaja ini, aduh ini seru banget ya, kayak kita bakalan diskusi seru nih Bu Emma gitu, kayak karena masalah-masalah seperti ini juga kita rasain juga nih, nggak cuma Bu Emma, kayaknya saya juga ngalami seperti itu juga nih Bu Emma. Nanti kita mudah-mudahan bisa diskusi Bu Emma tentang masalah yang dihadapi Bu Emma ya Bu Emma, supaya saya juga mungkin bisa menerapkan di kelas saya juga, karena masalah kabataku itu kan matematika dasar ya, di kelas saya di kelas 4 itu juga sudah mempelajari kabataku juga nih Bu.
Ya, Ya, nah, gimana ya Bu Emma, tujuannya Bu Emma ini untuk, diskusi kita nih, masalah Kabataku ini? saya pengen ya Bu, anak-anak itu hafal perkalian, hafal pembagian, sehingga ketika nanti ujian sekolah berlangsung, anak-anak itu udah santai ngerjainnya, tenang, Iya, tidak beban pikiran. Karena kalau selama saya mengajar matematika, apalagi kalau pagi-pagi Bu, itu anak-anak udah garuk-garuk Bu, udah pusing, apalagi kalau udah masuk rumus-rumus, ya ampun. Rata-rata nanti tidak ya Bu ya, karena memang iya udah iya. target, ya kan, anak-anak harus bisa. Nah, saya memang berusaha banget nih bagaimana anak-anak biar hafal perkalian itu. Jadi tujuan saya anak-anak bisa melalui ujian sekolah, melalui tryout-tryout yang dilaksanakan, yang diprogramkan itu dengan baik, dengan nilai yang maksimal seperti itu. Iya, kalau melihat tujuan Bu Emma tadi ya Bu Emma, terus melihat kesempatan yang ada, sisa waktu yang ada nih kan di kelas 6 ini, semester 2 ini sempit sekali ya Bu Emma ya, karena nanti anak-anak nggak lama lagi ujian sekolah. Nah, kira-kira kesempatan apa yang masih bisa dimiliki Bu Emma nih untuk bisa mencapai tujuan tadi Bu Emma? Nah, kalau saya memang dari semester 1 ketika saya tahu kemampuan mereka seperti itu, memang tidak semuanya ya Budila hanya dari 29 anak ada 10 anak yang masih terseok-seok Oh untuk gitu. perkalian di semester 1. Nah, kalau sekarang hanya tinggal 5 lagi nih yang merasa masih lambat untuk menghitung ya. Jadi mereka memiliki keterampilan berhitung yang kurang. Nah, eh, apa upaya saya? Jadi selama kegiatan pembiasaan di kelas, ketika pagi saya ngapalin perkalian. Ketika baris-baris, saya meminta satu anak ditugaskan untuk tanya jawab. Kalian yang bisa jawab boleh masuk kelas gitu. Terus sama berlaku juga untuk pulang sekolah. Ketika pulang sekolah, ini tugasnya saya nih. Nah, agak lebih sulit sedikit dikali, soal itu dikali lalu dibagi lagi. Dibagi nanti anak-anak yang bisa jawab baru bisa boleh pulang. Jadi mereka ada rasa terpacu ya, tertantang untuk bisa melesaikan soal yang saya berikan. Tuh. Oh, ya, itu yang dilakukan oleh Bu Emma sepertinya sih sudah cara-cara ya untuk bisa membuat anak menguasai Kabataku itu ya Bu Emma ya. Tapi ternyata masih ada ya dari 32 10 anak yang masih belum lancar atau terseok-seok. Kalau Bu Emma ingin mencapai tujuan tadi, mencapai anak bisa menguasai Kabataku, kalau lihat keadaan sekarang nih Bu Emma ada di posisi berapa nih? Targetnya kalau kita kasih skala 1 sampai 10, Bu Emma ada di skala yang keberapa nih? Target saya sekarang sih di posisi 8 ya Bu ya. Karena saya pengennya semuanya bisa di target Nah, maksimal 10 Bu. Tapi ya balik lagi, tidak semua anak itu kan kemampuannya sama ya Bu ya, dengan daya tangkap betul. yang sama. Tapi ada juga yang beda-beda. Nah, ini saya eh, yang sedikit-sedikit ini yang kemampuannya kurang ini yang buat saya tuh kadang gemes ya. Kalau kita bilang gemes, aduh gitu, aduh. Jadi target saya yang kurang-kurang ini, Bu. Tapi Bu Emma dengan posisi Bu Emma yang tadi dikatakan 8 itu udah luar biasa loh Bu Emma. Karena kita tahu ya masa pandemi kemarin itu 2 tahun benar-benar lost learning banget ya Bu ya gitu. Jadi kita seperti mengajarkan anak dengan kemampuan 2 tahun di bawahnya sepertinya karena Betul, kita betul. belajar online itu kan 2 tahun. Tapi tadi apa yang sudah Bu Emma katakan ada di posisi 8 menurut saya sih sudah pencapaian luar biasa ya Bu Emma gitu ya dengan kondisi yang sekarang ini ya gitu tapi luar biasa lah. Nah tapi karena punya target 10 gitu artinya semua siswa memiliki kemampuan berhitung Kabataku dengan baik. Wah, ini kira-kira halangan apa sih yang ada nih Bu Emma ya sehingga belum mencapai 10 nih baru 8. Nah, kalau yang saya lihat hambatannya atau halangannya itu mereka kurang motivasi belajar di rumah ya, Bu. Kita sudah ngegojlok ibaratnya, udah melakukan semaksimal mungkin. Saya kalau di kelas udah teriak-teriak, udah sampai keringetan, tapi mereka di rumah lupa lagi, tidak belajar lagi, udah sebisa Betul. saya memberikan tugas-tugas di rumah ya sebagai bahan latihan. Jadi nggak kosong-kosong banget mereka kalau di rumah. Jadi ada bahan latihan nih. Kita mengulas lagi ya pelajaran. Soalnya juga saya turunkan biasanya kalau untuk PR. Jadi hanya mereka untuk pematangan keterampilan berhitungnya ya tentang perkalian 1 sampai 10 atau 1 sampai 20 soalnya dengan
kali-kalian 100 dengan kali-kalian 10 puluhan, nah gitu. Jadi usaha saya berharap dengan pembiasaan-pembiasaan tugas itu anak-anak oh ya apal gitu Bu. Oh, ya itu kan sudah usaha-usaha yang luar biasa ya Bu. Tapi hambatannya tadi apakah dalam mengerjakan tugas mereka tidak mengerjakan atau mungkin ada yang bantu atau gimana tuh Bu? Mereka sudah mengerjakan Bu Dila, hanya saja tidak dikoreksi lagi sama orang tuanya mungkin ya. Oh, Jadi apa yang mereka kerjakan itu banyak juga yang salah ketika kita koreksi. Ketika saya koreksi 1 sampai 10 ada juga yang salah. Banyak lagi Budila yang salah. ya, Makanya yang saya geleng-geleng itu kenapa ketika PR 1 sampai 10 itu hanya 2 yang betul, yang 8 salah. hmm, Jadi, aduh kamu kan udah di rumah, kenapa kamu nggak ada bimbingan lagi di rumah? Ibu saya sibuk Bu, jadi nggak sempet. Malahan ada Budila, ibunya nggak bisa berhitung. Jadi oh hanya alah, ya SD ya, saja. SD saja kan kemampuannya tidak tidak kesulitan soalnya beda ya Budila ya betul antara betul yang betul. sekarang. Jadi sekarang lebih susah. Kata mamanya, ini mah pelajaran SMP deh, gitu. Ya Ya, Allah. ya. Tapi Bu Emma, ada nggak kemungkinan dari anak-anak Bu Emma ini yang agak sulit untuk menguasai Kabataku ini, yang memang terindikasi PDBK mungkin Bu Emma? ABK. Iya, mungkin? Oh, ya, iya ada memang Bu. Ada 1 2 anak, tapi sepertinya masih tahap di borderline ya, yang 70 tingkat daya tangkapnya tuh 70, kemampuan IQ-nya 70. Jadi kalau yang saya tangkap yang sudah-sudah, kalau yang anak ABK itu memang diturunkan, diturunkan kesulitan soalnya. Itu juga sudah saya Hmm. lakukan Bu Sudah Dila. dilakukan? Ah, Malah ya. ada juga yang tingkat kemampuan itu 40%, empat Mhm. 40 nilainya di asesmen itu saya hanya kasih penjumlahan saja, dan ketika kita tanya jawab dia hanya ngitung jari. 3 tambah 4 itu kayak soal kelas 1. Memang kalau yang ABK seperti situ udah saya Iya, nah, tingkat soalnya. betul. Cuman yang 70 ini kan borderline, kalau saya pikir dengan motivasi yang saya berikan harusnya dia bisa berubah Betul ya. betul. Karena hanya kurang daya tangkap aja nih, hanya lambat. Tapi insya Allah bisa. Eh, Tadinya malah kalian hanya bisa 1 sampai 5. Sekarang udah alhamdulillah Budila bisa sampai 9. Hanya saja lama. Konsepnya masih konsep dasar. Mereka masih tambahan berulang dan itu masih pakai Iya. jari. Tapi, kalau mereka sudah memahami konsep berulang, pengalian dengan konsep berulang artinya mereka memahami konsep ya, Bu, ya. Memang cuma butuh waktu lama ya untuk mereka berhitung gitu. Tapi tadi Bu Emma juga sudah bagus juga tuh gitu, Bu, melakukan, memberikan soal-soal yang sesuai dengan kemampuan anaknya, diturunin gitu ya, Bu, berdasarkan kemampuan si anak. Iya. Ya, jadi kalau memang dia baru bisa perkalian sampai 5, ya mungkin Bu Emma baru kasih soalnya sampai di batas itu. Nah, Iya. itu kan itu udah bagus banget, Bu, yang penting anak sudah memahami konsep gitu kan ya, Bu. Tinggal kemudian gimana, mereka berlatih gitu ya, dikondisikan oleh Bu Emma juga sudah oke juga dengan pembiasaan setiap pagi. Nah, Bu Emma, eee, kira-kira dengan masalah-masalah tadi ya, kalau di Bu Emma ya menghadapi masalah ini, Bu Emma, kira-kira menurut Bu Emma ya, solusi yang terbaik ini yang bisa Bu Emma terapkan di dalam kelas Bu Emma untuk masalah Kabataku ini apa ya? Mungkin karena kita udah kejar target ya Bu Dila ya. Mungkin pembiasaan-pembiasaan itu lebih saya tekankan lagi. Kan di awal dan di akhir. Mungkin ketika jam istirahat sepertinya boleh saya sisipkan lagi nih perkalian. Dia bisa jawab, boleh pulang. Nah, gitu Ah, sepertinya ya ya Bu. ya ya. Terus melalui soal-soal. Nah, kebetulan saya baru ingat Bu Dila, saya punya kumpulan soal-soal SPM dari tahun 2020 sepertinya saya punya. Wah, terima kasih Bu Dila sudah mengingatkan saya nih, saya punya buku di lemari. Sepertinya saya akan bedah lagi buku itu, jadi anak-anak bisa latihan-latihan soal lagi lewat buku itu. Alhamdulillah Bu Emma, ternyata ada solusi yang sudah memang Bu Emma akan lakukan nih dan memang sudah siap dan memang sudah ada ya Bu Emma. Bu Emma, dalam konsep berhitung anak untuk yang kesulitan ini, Bu Emma sudah mencoba dengan menggunakan benda konkret?
Sudah Bu, yang perkalian. Saya Oh, pernah di awal pembelajaran semester 1. Nah, saya menggunakan kelereng, saya menggunakan permen, ya, penjumlahan berulang dimasukkan ke kantong. Kalau pembagian kan dibagi-bagi ke kantong ya oke Bu. oke oke. Saya sudah Oh, berusaha berarti itu. sudah lakukan itu juga ya. Berarti kan salah satu strategi juga ya Bu untuk mencapai tujuan tadi yang diinginkan oleh Bu Emma. Kira-kira nih Bu Emma dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan Bu Emma, rencana yang akan dilakukan oleh Bu Emma tadi memberikan soal-soal. Kira-kira Bu Emma punya jangka waktu nggak target si anak yang bermasalah ini, yang belum menguasai kata ini bisa menguasai dengan baik? Ya, Kira-kira jangka waktunya berapa lama? saya berharap nih, kan tinggal detik-detik terakhir ibaratnya ya Bu ya. Jadi sebelum Lebaran, pelaksanaan ujian sekolah itu berlangsung, saya inginnya mereka udah memahami paling tidak soal-soal berupa gambar dan soal-soal cerita. Saya berharap Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan mudah-mudahan tercapai. ya amin ya Allah amin. Jadi anak-anak itu Ya, nilainya bagus kalau kita sudah. ngeresis ini ya Bu ya. Oh, Resisi berarti ini itu ukuran keberhasilannya ya Bu ya. Anak-anak bisa mengerjakan soal dengan mudah ya Bu ya. betul Oke betul. oke mudah-mudahan berhasil ya Bu apa yang Amin ya diinginkan. Allah. Nah, Bu tadi kan ada beberapa gangguan hambatan ya Bu. Kira-kira untuk mengatasi hambatan dan gangguan tadi itu tadi seperti apa Bu? Apa memberikan tambahan pelajaran atau seperti apa Bu? Iya, saya ingin memberikan tambahan lagi, Bu. Yang untuk yang anak-anak yang kurang-kurang itu ya, saya akan memberikan tambahan pendekatan dari hati ke hati, heart to heart. Jadi anak-anak sayang sama saya. Jadi ketika saya mulai ngajar matematika bukan sedih yang dirasain, tapi semangat gitu. Iya, keren Iya, lah Bu. Bu, mudah-mudahan ya gitu ya gangguan-gangguan hambatan itu menjadi minimalisir bahkan iya, hilang sama sekali dan amin, tujuannya Bu Emma tercapai. amin, Nah, ya. nanti kalau sudah tercapai nih Bu, kira-kira Bu Emma akan punya komitmen apa terhadap apa yang sudah Bu Emma lakukan? Jadi komitmen yang akan saya lakukan, saya akan berusaha terus agar anak-anak pintar bermatematika, Bu. Jadi anak-anak itu nanti ketika SMP SMA mereka tetap semangat ya walaupun bertemu dengan matematika lagi tentunya di SMP SMA kan jenis soalnya juga akan lebih sulit. Jadi mereka akan suka sama matematika itu. Jadi tidak tidak merasa kesulitan, tidak merasa kenapa ada matematika Iya, gitu. iya, Tapi juga iya. harapan saya nih dengan belajar dengan saya anak-anak lebih semangat lagi gitu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, amin, Nah, amin. dalam mewujudkan nih komitmen apa yang tadi sudah Bu Emma sampaikan, anak-anak cinta, suka matematika, suka dengan apa yang disampaikan oleh Bu Emma. Kira-kira siapa yang perlu terlibat dalam kegiatan ini Bu Emma? Ya pertama orang tua murid, karena saya butuh pendekatan juga agar di rumah tidak dilepas. Lalu dengan anak-anak, saya harus memegang hatinya, tidak hanya badannya aja di kelas, tapi saya harus megang hatinya. Lalu dengan kepala sekolah, agar kepala sekolah meng-ACC program-program yang saya berikan untuk kelas 6 ini. Oke, oke, berarti semua terlibat ya Bu Emma ya. Ya, ya Ya, betul. semua keterlibatan itu dibutuhkan untuk mewujudkan apa tadi tujuannya Bu Emma. Bu Emma ini keren banget ya. Di dalam hal matematika ya, saya sih sering baca-baca dan sering lihat ya. Ternyata banyak gitu cara-cara yang bisa kita lakukan supaya anak tadi suka matematika seperti keinginannya Bu Emma. Ya seperti bermain games, kemudian juga ada teknik-teknik berhitung yang dari Jepang tuh Bu Emma gitu ya, pakai garis-garis-garis. Ya, Itu ya, ya, ya. itu Ini nanti sepertinya saya juga terapkan. iya, itu sepertinya bisa digunakan untuk anak yang PDBK nih, yang memang Iya, mereka butuh konkret ya, menghitungnya konkret nggak bisa menghafal dengan cepat gitu. Mungkin sih seperti itu nanti, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Bu Eme, kita bisa iya, sharing-sharing iya. lagi gitu kan. Aduh, seneng banget ya Bu Dila. Jadi saya Sama juga mengingat senang loh kembali. ya karena Ya, ini masalah ini juga dialami sama jalan anak sama teman iya saya ya. gitu Iya, dan iya, iya. apa yang tadi Bu Emma sampaikan menginspirasi saya juga nih Bu Emma. Saya Keren. jadi terbuka pikiran Bu Dila. Wah, keren banget Bu Dila. Udah Bu Emma memberikan saya inspirasi ya yang keren banget. Oh, makasih ya Bu Bu Dila. Emma. Masya Allah. Ya, sukses buat Bu Emma dengan Amin, tadi amin. tujuan Makasih. kuliahnya ya. Sukses Ya, Bu siap. Emma. Bu Amin, Emma, terima kasih. saya pamit dulu ya Bu Emma. Ya, Ya, kita saling mendoakan ya Bu Emma untuk yang terbaik buat murid-murid kita. Oke Bu Emma, ya, ya amin, pamit Bu amin. Emma. Terima kasih Bu Dila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.